hadiah Lichan Hypersword dari sang ayah. Selamat mendengarkan. Ayah, malam ini juga aku harus berangkat ke Garden Hills. Seorang pemuda berkulit hitam kusam tampak mengempaskan tubuhnya di sofa empuk di villa besar milik ketuan besar dari keluarga William itu. Sementara itu, lelaki setengah baya tampak saling bertukar pandang dengan sang istri begitu mendengar kata yang diucapkan oleh putranya barusan. Mengapa terlalu buru-buru, Jo? Bukankah acara peresmian kantor besar perusahaan itu baru akan diadakan besok malam? Memang benar, Ayah. Namun, ada hal yang harus aku kerjakan di sana. Aku ingin besok pagi setelah tiba di Garden Hills, aku ingin melihat seperti apa villaku yang dikerjakan oleh Moreno. Aku ingin menyalahkan dia atas renovasi villa milikku itu. Inilah langkah utama yang harus aku lakukan untuk membuatnya membudarat, kata Joe William. Kau tidak lelah, Joe? Tanya wanita setengah bayi itu menatap ke arah sang putra dengan wajah penuh kekhawatiran. Lelah, Bu. Namanya juga manusia. Tapi Joe punya obatnya. Berkat kitab pengobatan yang ditinggalkan oleh kakek Uyut yang telah Joe pelajari, atas bimbingan dari Tengku Mahmud, Joe sudah bisa membuat obat sendiri dengan penambah suplemen. Sebelum berangkat kembali ke Crystal Hills, Joe sudah menyiapkan beberapa butir dan itu cukup memiliki kesan bagi stamina, kata Joe. Ya sudah, terserah kau sajalah. Ayah akan mengutus beberapa anak buah untuk menemanimu, kata sang ayah. Tidak, Ayah. Hanya seorang saja sebagai sopir sekaligus menunjuk jalan, kata Joe. Black akan menemanimu ke Garden Hills malam ini, kata Jerry. Benar, Ayah. Terima kasih, kata Joe dengan senyuman lebar mengembang di wajahnya. Baru saja Joe akan bangkit berdiri, tiba-tiba ponsel milik Jerry berdering menandakan bahwa seseorang ada menelpon di nomornya. Tigor, kata Jerry bergumam, membuat Joe membatalkan niatnya meninggalkan ruangan itu. Halo, Gor, kata Jerry semenjawab panggilan itu. Tuan besar, apakah ketua ada di sana sekarang? Tanya suara lelaki di seberang sana. Oh ya, apakah kau ingin berbicara dengannya? Tanya Jerry. Saya rasa tidak perlu, Tuan. Hanya saja, kakek Tengku ada berpesan bahwa selama 3 bulan ini, Joe dilarang untuk mengenakan jaket hoodie serta maskernya. Karena tujuan kakek Tengku mengubah penampilan Joe adalah atas alasan tersebut. Dia tidak perlu khawatir orang-orang akan mengenali dirinya, karena kulitnya yang hitam itu sudah cukup untuk menyamakan identitasnya, kata Tigor menyampaikan pesan dari Mahaguru Tengku Mahmud itu. Oke, Gor. Nanti akan aku sampaikan kepada Joe pesan dari gurunya itu, kata Jerry. Baiklah, Tuan. Saya tidak boleh lama-lama menelpon, karena saat ini saya juga sedang menjalani penyiksaan seperti yang dirasakan oleh Joe dalam 3 tahun ini, kata Tigor. Penyiksaan? Apa maksudmu, Gor? Tanya Jerry yang kurang mengerti. Saya saat ini sedang menjalani latihan ulang untuk mengembalikan ketangkasan yang sudah hilang karena terlalu lama mendekam di dalam penjara. Oh, baiklah. Tolong sampaikan salam hormatku kepada Mahaguru Tengku Mahmud, kata Jerry berpesan. Akan saya sampaikan, kata Tigor lalu mengakhiri panggilan. Ada apa, Ayah? Tanya Joe penasaran. Kakek gurumu melarangmu untuk memakai masker dan jaket hoodie-mu itu. Hah? Mengapa dia melarangku? Kalau aku tidak memakai jaket hoodie-ku ini, pastilah kulit gosongku ini akan menjadi bahan tertawaan, kata Joe seperti mau menangis. Mungkin inilah alasan mengapa dia merubah penampilanmu. Itu supaya tidak ada yang percaya bahwa kau adalah tuan muda dari keluarga William, kata Jerry. Baiklah, Ayah. Tapi untuk acara besok malam, aku masih harus terus memakai jaket hoodie dan maskerku ini. Karena ini sudah menjadi identitas bagiku, kata Joe berusaha menghindar. Kau tahu apa itu guru? Jangan bantah perkataan dari kedua orang tua. Jangan bantah perintah dari guru. Kau turuti saja apa yang dia perintahkan. Jika malu, maka jangan keluar rumah sampai 3 bulan ini, kata Jerry dengan tegas. Aduh, apa belum cukup kakek guru menyiksa aku? Sekarang aku harus menghadapi tatapan merendahkan dari orang lain, kata Joe sambil garuk-garuk kepala. Direndahkan kalau kau tidak memiliki apa-apa. Tapi ketika mereka tahu statusmu sebagai tuan muda, mereka akan menjilat. Wajah tampan percuma jika tidak berduit. Orang tidak akan kenyang hanya dengan tampan tampangmu. Sekarang, segera bersiap.
Ayah akan memanggil Black untuk menemanimu, kata Jerry memerintahkan. Joe menuruti perintah dari kakek guru dan ayah, kata Joe sambil membungkuk hormat. Jerry William ditemani oleh Clara tampak membimbing Joe menuju garasi mobil dengan diikuti oleh Black dari belakang. Sambil tersenyum kepada pemuda yang berpenampilan seperti gelandang itu, Jerry tampak menekan tombol remote control dan beberapa detik kemudian, tampak pintu garasi itu terbuka. Di dalam garasi tersebut yang pertama dilihat oleh Joe adalah mobil Volvo butut yang sangat melegenda. Ini adalah mobil pertama yang dimiliki oleh Jerry setelah bertemu dan mengetahui identitas aslinya sebagai seorang tuan muda beberapa puluh tahun yang lalu. Sementara itu, ada mobil BMW Sport, juga ada Lamborghini Sian. Mobil ini pernah dihina oleh Clara sebagai mobil murah karena hanya memiliki 2 pintu. Di samping Lamborghini Sian itu ada mobil Aston Martin Lotus, Aston Martin Vantage, dan Rolls-Royce Speedtail yang konon mendapat predikat sebagai mobil termahal di dunia menurut klaim dari perusahaan tersebut. Joe terus memperhatikan deretan kendaraan mewah ini dengan cuek. Bukan tidak suka, tapi tidak mengerti apa-apa dengan mobil seperti ini. Dari sekian banyak kendaraan super sport tersebut, ada 1 unit mobil yang masih ditutup oleh care cover. Setelah mendekati mobil yang masih dibungkus itu, Jerry lalu memanggil Joe dan berkata, "Joe, ini adalah hadiah yang kami persiapkan untuk ulang tahunmu yang ke-17 tahun. Tapi kami tidak bisa membawa ini ke Indonesia, karena akan terlalu banyak peraturan. Maka, kami hanya bisa menunggumu kembali. Sekarang, kau boleh membuka cover mobil ini. Lihat, apakah kau menyukainya?" Kata Jerry sambil tersenyum. Joe tidak langsung membuka selimut pada mobil tersebut, melainkan dia terlebih dahulu menatap ke arah ibunya. Setelah mendapat anggukan, barulah Joe membuka selimut mobil tersebut, dan kini tampaklah sebuah mobil sport berwarna hitam yang membuat jiwa miskin orang lain menangis. "Ini adalah mobil super sport Ichan Hypersport. Ibumu yang memilihkan mobil ini untukmu. Sekarang, kau boleh menggunakan mobil ini sesuka hatimu," kata Jerry sambil mengelus-elus rambut jigrak kaku milik Joe. "Ayah, apakah mobil ini kuat? Aku khawatir jika menabrak pohon kelapa, nanti mobil ini rusak," kata Joe yang teringat sudah membuat rusak mobil milik salah satu pengawal yang dikirim oleh Tigor untuknya. "Hahaha, di sini tidak ada pohon kelapa, yang ada hanya tiang tower. Jangan kau tabrak jika masih sayang pada nyawamu," kata Jerry sambil terkekeh geli. "Hehehe," kata Joe sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Black, sekarang kalian boleh pergi. Ingatlah, untuk berhati-hati di jalan raya," kata Jerry berpesan. "Baik, Tuan Besar," kata Black dengan hormat. "Ayah, aku belum terlalu mengerti rambu-rambu lalu lintas. Sebaiknya biar kami memakai 1 mobil saja," kata Joe sambil melirik ke arah Volvo butut yang seketika membuat perasaan Jerry tidak enak. "Mobil itu mogok, jangan bawa. Dia tidak bisa melakukan perjalanan sampai 6 jam," kata Jerry sambil merengut. Clara tidak dapat menahan tawa ketika melihat ekspresi jelek pada wajah suaminya itu. Bagaimanapun, ia sangat maklum jika Jerry sangat menyayangi Volvo putihnya itu. "Baiklah ya, aku akan menggunakan mobil pemberianmu ini," kata Joe sambil tersenyum melirik ke arah ibunya. "Anak dan ayah sama saja," kata Clara sambil melangkah keluar meninggalkan garasi itu. Kini tinggallah Black sendiri sambil memanaskan mesin mobil tersebut sebelum digunakan untuk kendaraan mereka menuju Garden Hills. Halo para pendengar.